kalian itu hidup tapi punya banyak Tuhan. Maksudnya apa? Contoh di Indonesia aja. Aduhu wa nastahdi wa natubu ilaihi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah mulai malam hari ini kita akan membahas kitab berjudul Al-Kabair, memuat 70 dosa besar. Berarti insya Allah kitab ini akan selesai 70 kali pertemuan. Berarti sebulan sekali 7 tahun ya Pak ya. Insya Allah 7 tahun selesai. Kitab ini ditulis oleh Imam Az-Zahabi, ulama yang lahir di kota Damaskus secara fikih, dan begitulah mayoritas ulama madhabnya adalah Syafi'i, termasuk ini Imam Az-Zahabi. Jadi kitab ini khusus membahas tentang dosa, jumlahnya 70. Baik, sebagai mukadimah perlu kita ketahui, dosa itu muaranya hanya ada dua. Satu, dosa karena meninggalkan perintah. Dua, dosa karena melanggar larangan. Jadi seperti belokan, kalau tidak ke kanan berarti ke kiri. Dosa juga begitu. Hanya ada dua dosa itu. Mungkin dia mendapatkan dosa karena meninggalkan perintah, seperti al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-shalah, perjanjian kami dengan mereka yang bersahadat adalah salat. Faman tarakaha faqad kafara, meninggalkan salat berarti telah kafir. Orang ini dinilai berdosa meninggalkan salat, dan salat perintah. Yang kedua, melanggar larangan, misalnya wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, jangan dekati zina karena zina adalah kotor dan sejelek-jelek jalan. Zina berarti melanggar larangan. Nah, sekarang mana yang lebih berbahaya, meninggalkan perintah atau melanggar larangan? Maka para ulama membahas, bisa dijawab dengan sejarah mana yang lebih dulu, dosa yang dilakukan oleh makhluk Allah, meninggalkan perintah atau melanggar larangan. Ternyata di langit sana dosa pertama kali dilakukan adalah meninggalkan perintah. Apa itu? Iblis diperintah sujud kepada Adam, tidak mau. Aba wastakbar wa kana minal kafirin, dia enggan, dia sombong, maka dia termasuk golongan kafir. Jadi iblis statusnya kafir karena meninggalkan perintah. Baru setelah itu melanggar larangan. Apa? Adam mendekati pohon yang dilarang untuk didekati. Begitu di dunia, dosa pertama kali ternyata meninggalkan perintah juga, baru melanggar larangan. Apa itu? Idh qarraba qurbanan fatukubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Dua anak Adam diperintah untuk berkorban. Satu, berkorban dengan kambing yang paling gemuk, yaitu Habil. Yang kedua, Qabil tidak mau berkorban. Itu pun akhirnya dilakukan, dia mencari sayur-sayur yang sudah busuk. Maka korban
dari Habil diterima, dari Qabil tidak diterima. Meninggalkan perintah. Baru kemudian menerjang larangan ketika fatawwa'at lahu nafsuhu qatla ahihi. Qabil semangat, hatinya mantap untuk membunuh saudaranya. Maka dosa di langit pertama kali meninggalkan perintah, ketika di bumi juga meninggalkan perintah. Apa rahasianya? Rahasianya orang kalau sudah meninggalkan perintah, maka dia akan berani untuk menerjang larangan. Sebaliknya, kalau ada orang sudah akrab dengan perintah, maka hatinya akan dijaga oleh Allah untuk membenci perbuatan dosa. Contoh, bapak akrab dengan perintah, sholat 5 waktu di masjid, zikir pagi dan petang diamalkan, baca Quran setiap hari, saum sunnah ada yang ditunaikan, tahajud tidak pernah lupa. Berarti bapak-bapak sudah akrab dengan perintah. Saya yakin sensitif bapak-bapak kepada dosa luar biasa. Nggak ada ceritanya orang yang akrab dengan perintah akhirnya pergi berzina, mencuri dan lain sebagainya. Sama dengan anak-anak bapak-bapak, di sekolah aktif di Rohis, di rumah aktif di Risma, remaja Islam Masjid, berarti akrab dengan perintah. Kalau anak sudah akrab dengan perintah, saya yakin tidak akan tawuran, tidak akan terlibat narkoba, tidak akan minum-minuman, tidak akan ini dan itu. Baik, masalah kedua sebelum masuk ke kitab ini. Dosa ditinjau dari segi volume, ada dosa kecil, dosa besar, dan dosa terbesar. Dosa kecil, dosa besar, dosa terbesar. Dosa disebut kecil, cirinya kalau sekedar dilarang, sekedar dikecam, tidak ada ancaman hukuman di dunia atau di akhirat. Contohnya, fa inna syaitana yashrabu ya'kulu wa yashrabu bishimalihi. Setan itu biasa makan dan minum dengan tangan kiri. Ini dosa kecil. Berarti kalau bapak-bapak, bakwan di tangan kanan, cabai di tangan kiri, itu dosa kecil. Rasulullah hanya menyebut itu perbuatan setan, tapi tidak ada siapa yang makan dengan tangan kiri berarti tangan kirinya harus dipotong. Nggak ada ancaman hukumannya, cuma dilarang, cuma dianggap jelek. Hadihi dija'atun yubghiduha Allah. Cara tidur tengkurap adalah tidur yang dibenci oleh Allah. Nggak ada tabok perut orang yang tidur tengkurap, nggak ada. Berarti tidur tengkurap itu hanya dosa kecil. Baru jenis dosa kedua, yaitu dosa besar. Cirinya satu, kalau ada ancaman hukuman di dunia. Misalnya wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki atau perempuan, maka potong tangannya. Karena ada hukuman di dunia, maka mencuri hukumnya dosa besar. Ciri kedua, kalau ada hukuman di akhirat, mau di alam kubur atau nanti di neraka. Contoh, rajulun yusharsiru sidquhu ila qafahu wa yusharsiruhu
sidquhu ila mankhirahi wa yusarsiru sidquhu ila ainaihi. Aku lihat ada satu bentuk siksaan, ada orang digergaji dari mulut sampai hidung, dilanjutkan dari mulut sampai mata, dilanjutkan digergaji lagi dari mulut sampai tengkuk. Siapa itu Jibril? Hada rajulun yagdu min baitihi fayagdib fayablughul afaq. Ini hukuman orang yang menyebarkan berita bohong dan berita ini menyebar ke seluruh penjuru dunia. Ya. Masih ya. Atau di sini aja. Oh ya. Berarti menyebarkan berita hoak atau hoax? Hoax ya. Berita bohong tersebar ke seluruh dunia, sedikit-sedikit langsung di-share, maka nanti dihukum digergaji dari mulut sampai hidung, lanjutkan sampai mata, terus digergaji sampai tengkuk. Berarti ini ciri bahwa perbuatan itu dosa besar. Atau ciri ketiga dosa besar itu adalah ketika ada kata-kata laknat. La'anallahu man ghayyara manaral ardi. Allah melaknat orang yang merubah tanda batas tanah. Jadi tanda batas tanah digeser-geser. La'anallahu man awa muhditsan. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan. Seperti pengacara, itu kan banyak pengacara yang melindungi pelaku kejahatan. Bagaimana caranya klien saya lolos dari jeratan hukum? Itu dilaknat. Berarti kalau ada kata-kata laknat, itu ciri bahwa perbuatan itu termasuk dosa besar. Nah, baru dosa ketiga, dosa terbesar. Jadi dosa kecil, dosa besar, dan dosa terbesar. Dosa terbesar itu syirik. Kalau sudah syirik, terbagi lagi syirik besar dan syirik kecil. Dari sini syirik meskipun kecil lebih besar daripada dosa besar. Saya ulangi, syirik itu kan ada yang besar, ada yang kecil. Meskipun itu syirik kecil, di sisi Allah lebih besar daripada dosa besar, karena syirik itu dosa terbesar. Baik, sekarang masuk kepada syirik. Syirik kecil itu contohnya apa? Yang paling terkenal itu biasanya disebut riya. Jadi orang yang melakukan perbuatan syirik kecil contohnya adalah riya. Tapi ada contoh yang lain, cukup banyak. Masya'a fulanun. Kalau terjemahan Bekasinya, untung ada saya. Coba kalau tidak ada kamu. Anaknya sehat setelah sakit, gimana Bu? Anaknya sehat, senangnya ada bodreksin. Jadi sembuhnya tidak dinisbatkan kepada Allah, tapi dinisbatkan kepada bodreksin. Rasulullah menyebut masya'a fulanun, itu karena si fulan. Begitu mendengar kalimat ini, Rasulullah bersabda, ataja'alu lillahi niddan. Kamu berani menantang Allah, rezeki dari Allah, Allah tidak disebut, tapi si fulan yang disebut-sebut. Contoh kedua, syirik kecil. Jadi riya atau menyebut untung ada si anu, untung ada si fulan. Contoh ketiga adalah man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyraka. Bersumpah menyebut nama selain Allah, dia telah melakukan dosa syirik.
Kalau bersumpah demi Allah, titik, makhluknya jangan disebut. Demi dewata yang agung, demi sangsaka merah putih, demi ibu pertiwi. Kalau tetangga saya, kalau ditanya sering menjawab demi Allah, demi Rasulullah. Itu syirik kecil. Kalau sudah demi Allah, titik, tidak boleh ada satupun makhluk Allah disebut. Kemudian contoh keempat syirik kecil adalah tatayur atau tiaroh. At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, wa ma minna illa walakinnallaha yudhibuhu bitawakul. Ingat, tiaroh adalah syirik. Tiaroh atau tatayur. Apa itu tiaroh? Percaya kepada mitos yang dipercaya oleh masyarakat. Misalnya menganggap angka 13 adalah angka sial. Ketika ada dua amplop, amplop pertama berisi 100.000, amplop kedua berisi 13 juta. Milih yang 100.000. Kenapa? Angka 13 angka sial. Nah, di sini Rasulullah bersabda, at-tiyaratu syirkun. Ingat, tiaroh adalah syirik. Saking takutnya dengan angka 13, tidak mau menerima gaji ke-13. Ini angka sial. Udah siapa saja yang mau ngambil angka sial ini? Gaji sial ini. Saya pengennya gaji yang ke-12. Itu tiaroh. Kalau di masjid masih yang di belakang, salah satu contoh tiaroh adalah takutnya dengan warna hijau. Pergi ke pantai tidak berani memakai baju berwarna hijau. Itu tiaroh. Itu syirik kecil. Padahal menurut syariat Islam, hijau itu identik dengan sesuatu yang baik. Nabi yang didatangi oleh Musa untuk diambil ilmunya adalah Nabi Khidir. Coba Bapak buka kamus. Khidir itu artinya apa? Hijau. Kenapa dipanggil si hijau? Li'annahu jalasa ala farwati bayda fa idza tahtazzu khadra. Disebut si hijau atau Khidir karena dia kalau duduk di atas rumput yang sudah mengering, maka rumput itu akan kembali menghijau, maka dipanggil dengan Khidir. Rasulullah ketika menyebut indah itu sering menggunakan kata-kata hijau. Inna dunya khulwatun khadiratun. Dunia itu manis dan dunia itu hijau, maksudnya indah. Alaihim thiyabu sundusin khudrin, maka penghuni surga nanti akan dikenakan pakaian dari kain sutra berwarna hijau. Jadi hijau itu bagus. Tapi kenapa narapidana dimajukan ke meja hijau? Kan begitu, harusnya meja merah atau kuning lah. Kenapa kalau ada makanan yang mengundang selera kita mengatakan kamu kalau melihat makanan matamu hijau, kenapa tidak mata merah? Apalagi kasus di Bekasi 15 tahun yang lalu terkenal dengan kolor hijau. Buto juga buto hijau, laler hijau. Meletus balon, sedih saya. Boya yang itulah gitu loh, yang warnanya yang itu, jangan yang nggak usah saya sebut warnanya, nanti malah bikin polemik. Baik, inilah contoh-contoh syirik kecil. Nah, tadi saya sampaikan syirik meskipun kecil lebih besar daripada dosa besar. Mana dalilnya? Dalilnya perkataan Abdullah bin Mas'ud, li an ahlifa billahi kadiban ahabbu
ilayya min an ahlifa bi ghairihi shadiqan. Biar mudah saya terjemahkan dengan contoh. Saya polisi menginterogasi dua orang, terindikasi dua orang ini mencuri motor. Saya tanya kepada si A, apakah Anda mencuri motor? Si A menjawab, demi Allah Pak Polisi, saya tidak mencuri motor. Padahal dia malingnya. Gitu ya. Dia mengucapkan demi Allah Pak Polisi, saya tidak mencuri motor. Padahal betul-betul dia yang mencuri motor itu. Saya tanya kepada B, apakah Anda mencuri motor? Demi Nyi Roro Kidul yang ada di pantai utara misalnya. Tolong jangan diprotes ya, saya tidak percaya adanya Nyi Roro Kidul di pantai selatan. Makanya sengaja saya balik di pantai utara. Pak Polisi, demi Nyi Roro Kidul saya tidak mencuri motor itu. Betul, dia tidak maling. Nah sekarang si ini mengucapkan demi Allah, tapi dia yang mencuri motor. Berarti dia melakukan dosa besar karena mencuri motor. Si ini memang tidak mencuri motor, tapi bersumpah menyebut nama selain Allah. Kata Ibnu Mas'ud, ini lebih besar daripada yang ini. Di sisi Allah, dosa orang yang bersumpah menyebut nama selain Allah lebih besar daripada yang melakukan dosa besar. Kenapa? Ini syirik, meskipun syirik kecil, ini dosa dan dosanya masuk kategori dosa besar. Maka tadi syirik kecil itu tetap lebih besar daripada dosa besar. Baik, baru masuk pembahasan selanjutnya. Kapan terjadi pertama kali syirik di dunia? Maka jawabannya sebelum terutusnya Nabi Nuh. Era Adam dan Nabi Idris, firman Allah, kanan nasu ummatan wahidah. Manusia itu adalah umat yang satu, sama-sama beribadah kepada Allah. Faba'atsallahu an-nabiyyin. Akhirnya begitu muncul perbuatan syirik, Allah utus para nabi. Siapa nabi itu? Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih. Kami telah utus Nabi Nuh dan nabi-nabi sesudahnya. Maksudnya diutusnya Nabi Nuh karena ada perbuatan syirik. Apa perbuatan syiriknya? Ulaika idza mata fihimur rajulu as-solihu awil abdu as-solihu banau ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah. Dulu setelah Nabi Idris meninggal dunia, muncul orang-orang soleh mengajarkan agama kepada penduduk. Akhirnya orang-orang soleh ini meninggal dunia. Siapa itu? Orang soleh ini bernama Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Baik. Orang-orang soleh ini namanya Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Begitu meninggal dunia, mereka dikubur. Setelah dikubur, kuburannya dibangun. Setelah dibangun,
di depannya dipahat patung Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Murid-muridnya sering datang berziarah, duduk bersimpuh, mendoakan si mayit. Bagus. Duduk bersimpuh tidak sekedar mendoakan si mayit, tapi mengenang jasa-jasa orang-orang soleh ini. Akhirnya murid-murid ini kan mati. Generasi selanjutnya, anak-anak mereka mengira bapak kami dulu nyembah kuburan, minta-minta kepada orang mati. Nah, dari sinilah perbuatan syirik muncul. Jadi syirik pertama kali adalah minta-minta kepada orang yang sudah mati. Di kuburan Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Nabi Nuh diutus, falabitha fihim alfasanatin illa khamsin, susah payah berdakwah selama 1000 tahun kurang 50, berarti 950 tahun Nabi Nuh berdakwah. Pengikutnya berapa? Ternyata beberapa riwayat menunjukkan angka 12. Bisa Bapak bayangkan, 950 tahun berdakwah hanya dapat 12 orang. Sementara saya ngisi pengajian di sini cuma 1 jam. Ini berapa? Ada 50, Pak. Lebih hebat lagi Zainuddin MZ, dai sejuta umat. Nabi Nuh dapat pengikut yang sedikit. Baik, itu pun istri dan anaknya kafir. Nah, kemudian masalah kedua, syirik yang terjadi pertama kali di kota Mekah. Mekah kan dakwah Nabi Ibrahim, dilanjutkan Nabi Ismail. Di situ ada Ka'bah. Kenapa ada Abu Jahal, Abu Lahab yang menyembah patung? Jawabannya, ajaran Nabi Ibrahim dirusak pertama kali oleh Amru bin Luhai al-Khazai. Amru bin Luhai al-Khazai, disebut al-Khazai karena berasal dari suku Khaza'ah, tokoh panutan, teladan, akhlaknya baik, rajin bersedekah. Profesinya berdagang. Di mana dia berdagang? Ke negeri Syam, berarti di Damaskus, Suriah. Rupanya si Amru bin Luhai al-Khazai melihat penduduk negeri Syam menyembah patung. Wah, ini kok bagus. Maka setiap pulang dari negeri Syam pasti membawa oleh-oleh. Apa oleh-olehnya? Patung. Diletakkan di Masjidil Haram sampai terkumpul 360 patung, dan Amru bin Luhai al-Khazai mengajak penduduk Mekah untuk menyembah patung sebelum menyembah Allah. Maka Rasulullah pada peristiwa Isra Mi'raj melihat Amru bin Luhai al-Khazai diputar-putar tubuhnya lewat ususnya, karena dialah yang pertama kali merusak ajaran Nabi Ibrahim. Baik, kemudian yang ketiga, syirik yang terjadi pada umat-umat terdahulu ternyata beragam. Kalau pada umat Nabi Musa alaihissalam yang paling terkenal adalah innakum dzalamtum bittikhadikumul ijla. Musa berkata, kaumku kalian zalim karena kalian menyembah sapi bikinan Samiri. Ini syirik yang dilakukan oleh orang Yahudi. Kemudian syirik yang dilakukan oleh Nasrani, menilai Allah itu ada 3. Allah, kemudian Tuhan anak, yaitu Nabi Isa alaihissalam, dan Rohul Kudus. Maka kepada mereka
Allah berfirman, laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh kafir yang berani mengatakan Tuhan itu ada 3. Ini ditujukan kepada kaum Nasrani. Kemudian syirik setelah kematian Nabi Sulaiman. Apa itu? Sihir. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nasa sihra. Sulaiman itu tidak kafir. Yang kafir adalah setan. Dialah yang mengajarkan ilmu sihir setelah Nabi Sulaiman meninggal. Pada masa Nabi Yusuf ketika tinggal di kota Mesir, a'arbabun mutafarriquna amillahul wahidul qahar. Kalian itu hidup tapi punya banyak Tuhan. Maksudnya apa? Contoh di Indonesia aja. Tuhannya para pelaut itu kalau tidak Nyi Blorong, Nyi Roro Kidul. Maka mereka sering memberikan sesajen di pantai selatan. Tapi giliran takut kalau ada bencana, maka Tuhannya adalah Betoro Kolo. Maka mereka mengadakan acara ruatan. Ruatan itu pagelaran wayang semalam suntuk, kemudian di situ ada sesajen-sesajen, intinya minta kepada Betoro Kolo untuk tidak menurunkan bencana alam. Apalagi Pak, Tuhan banyak di masyarakat. Yang mungkin Bapak pernah melakukan di kampung halaman. Kemudian kalau mau nikah itu pasti tanya kepada orang yang dituakan. Anak saya mau menikah, kira-kira tanggal bulan apa yang cocok untuk diadakan acara pernikahan. Jadi Tuhannya banyak. Baik, kita lanjutkan. Sekarang apa akibat syirik bagi orang yang melakukannya? Satu, orang syirik itu pasti akan menjadi penakut. Efek dari syirik menyebabkan yang bersangkutan akan menjadi penakut. Wa qadhafa fi qulubihimur ru'ba bima asyraku. Allah akan timpakan rasa takut karena perbuatan syirik mereka. Contohnya apa? Contohnya orang kalau biasa keluar mengenakan sabuk pemberian Pak Dukun supaya selamat, tiba-tiba pagi-pagi mandi sabuk dicopot. Begitu selesai mandi sarapan lupa sabuk tidak dipakai. Rumahnya di Harapan Indah, begitu berangkat sudah capek cakung, ya sabuk saya ketinggalan. Pasti orang itu pucat. Langkah selanjutnya apa? Balik lagi ke Harapan Indah. Saya takut dapat mara bahaya gara-gara sabuk tidak dikenakan. Bedakan dengan orang yang bertauhid. Yang melindungi saya adalah Allah. Cukup saya membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Bismillahi walisna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Allahumma inni as'aluka khairal maulij wa as'aluka khairal makhraj. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udal au azilla au uzal au adlim au udlam au ajhil au ujhal alayya. Wajah-wajah enggak hafal ini kelihatannya. Nah, begitu dia baca, yakin bismillah Allah yang akan melindungi saya. Tapi kalau orang kemana-mana membawa sabuk, itu akan takut kalau sabuk itu ketinggalan. Melihat angka 13 ketakutan. Terlanjur pakai baju warna hijau, setelah ada di pantai langsung dicopot. Jadi orang yang syirik akan menjadi penakut. Kemudian orang yang syirik itu biasanya senang dengan cerita-cerita yang tidak jelas sanadnya. In hiya illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum
Itu cerita-cerita kamu dan bapak-bapak kamu dan bapak-bapak kamu sebelumnya. Contoh, kenapa ada daerah bernama Jatingaleh? Ternyata konon Sunan Kalijogo yang akan membangun masjid di Demak membutuhkan kayu dari pohon jati. Akhirnya pohon jati itu mau ditebang. Tiba-tiba pohon jati itu lari. Dikejar oleh Sunan Kalijogo. Dapat di daerah Semarang. Ditangkap baru dipotong. Akhirnya daerah itu sekarang diberi nama Jatingaleh. Mungkin tidak ada pohon bisa lari. Bukan berarti saya tidak menghormati Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo adalah penyebar Islam di Indonesia. Kita harus menghormati, kita harus doakan. Masalahnya cerita-cerita itu loh yang tidak jelas sanadnya. Jadi orang yang berbuat syirik itu biasanya banyak pada dirinya cerita-cerita yang dusta. Kemudian orang syirik itu menjadi pembohong sampai pada hari kiamat ketika disidang oleh Allah atas perbuatan syiriknya. Si orang musyrik ini mengatakan, tallahi rabbina ma kunna musyrikin, demi Allah, demi Tuhan, kami dulu tidak pernah melakukan perbuatan syirik. Bisa dibayangkan, di hadapan Allah mereka mau bisa berbicara bohong, tidak mau mengakui perbuatan syirik yang pernah mereka lakukan. Nah, kemudian apa hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan syirik? Secara dunia, orang yang melakukan perbuatan syirik itu dikenakan pasal hukuman mati. Contohnya haddus sahir darbatun bisaib. Hukuman bagi tukang santet, tukang sihir, maka lehernya dipukul dengan pedang. Tukang sihir itu dosa syirik. Hukumannya hukuman mati. Itu hukuman di dunia. Kalau hukuman di akhirat berarti masuk neraka. Contohnya dakhala rajulun an-nara fi dzubab. Ada orang masuk neraka gara-gara memberikan sesajen berupa lalat. Bisa Bapak bayangkan, lalat dijadikan sesajen, orang itu masuk neraka. Bagaimana kalau sesajennya kepala kerbau? Karena kepala kerbau lebih besar daripada lalat. Bagaimana kalau 10 ekor sapi masih hidup ditenggelamkan di pusat semburan Lapindo? Di televisi ada. Jadi masih hidup 10 itu ditenggelamkan untuk sesajen. Lalat saja bisa menyebabkan orang itu masuk neraka. Nah, masuk nerakanya berapa lama? Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Jadi di neraka kekal. Bagaimana kalau di akhirat dia membela di hadapan Allah? Ya Allah, saya kan dulu sholat, saya haji, saya juga saum, saya juga bayar zakat. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau engkau melakukan perbuatan syirik, maka seluruh pahala dari amalmu akan terhapus. Bagaimana proses dia masuk neraka? Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Kamu dan semua benda yang dulu pernah kamu sembah sama-sama dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Jadi orangnya plus keris yang setiap malam Jumat dimandikan dengan bunga 7 rupa. Orangnya dimasukkan ke dalam neraka plus kerisnya. Berarti semua benda yang pernah disembah itu nanti akan dibangkitkan kembali pada hari kiamat. Nah, kemudian
syirik di akhir zaman. Salah satu ciri hari kiamat adalah la taqumus sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin. Tidak akan datang hari kiamat hingga akan bertemu umatku dengan orang musyrik dalam satu organisasi, dalam satu perkumpulan. Para ulama sering menyebut dengan syirhul luhuk. Disebut syirik karena adanya luhuk, bersatunya umat Islam dengan orang musyrik dalam satu wadah. Begitu berada dalam satu wadah, mereka sepakat untuk mengorbankan identitas agamanya masing-masing. Contohnya apa ini? Silakan Bapak cari contoh sendiri. Jadi ini satu wadah, di situ muslim ada, orang kafir ada. Begitu masuk satu wadah itu, maka identitas agama jangan ditonjol-tonjolkan. Kenapa? Ini demokrasi, ini majemuk. Itu salah satu bentuk syirik di akhir zaman. Terakhir, sebelum nanti adzan, setelah adzan ada tanya jawab 3 pertanyaan. Ternyata syirik itu tidak hanya identik dengan perdukunan, tidak hanya dengan santet, pelet, guna-guna dan lain sebagainya, tidak hanya dengan cimat-cimat, tapi di surat Yusuf, pelajaran Yusuf kepada 2 temannya yang ada di penjara sebelum ditakwilkan mimpinya, wahai temanku, inil hukmu illa lillah. Sesungguhnya yang berhak membuat hukum itu hanya Allah. Karena kita sedang berada di bumi Allah. Kita yang menciptakan adalah Allah, tinggal di bumi Allah, berarti hukum yang berhak membuat adalah Allah. Amara alla ta'budu illa iyyah. Ingat, Allah memerintahkan agar kita beribadah hanya kepada Dia. Coba Bapak bayangkan kata-kata sesungguhnya membuat hukum itu hanya hak Allah. Kalimat kedua adalah Allah memerintahkan tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah. Berarti mentaati hukum bagian dari ibadah. Kalau ini hukum Allah saya taati, maka saya dinyatakan sedang beribadah kepada Allah. Kalau ini hukum bikinan manusia yang bertentangan dengan hukum Allah, berarti saya sedang beribadah kepada hukum bikinan manusia. Maka hukum waris di surat An-Nisa ayat 19 sampai 12 begitu selesai di tafsir Ibnu Katsir. Bagi yang punya tafsir Ibnu Katsir bisa dicek hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, innar rajula la ya'malu bi amali ahlil khair sab'ina sanatan. Wahai Abu Hurairah, ada orang hidupnya 70 tahun dipenuhi dengan amal soleh. Ternyata dia sakit menjelang wafat, mengumpulkan anak-anaknya, fa idza awsaw wa hafa fi wasiyatihi. Rupanya anak-anak dikumpulkan untuk diberi wasiat tentang harta yang akan ditinggalkan. Tapi dia berpesan, hartaku jangan dibagi dengan hukum waris. Cukup bapak sendiri yang mengatur, bagi rata, tidak membedakan laki atau perempuan. Berarti orang ini menolak hukum waris. Apa yang terjadi? Fayuhtamu lahu min amali syari. Begitu dia meninggal dunia, catatan amalnya ditutup dengan keburukan, fayudkhalu ilan nar, dan orang itu dimasukkan ke dalam neraka. Bisa dibayangkan 70 tahun amal soleh, dia kepleset di ujung hidupnya menolak satu hukum Allah, yaitu hukum waris. 70 tahun amalnya sia-sia dan akhirnya dia dimasukkan ke dalam
neraka. Aturan Allah jangan ditolak, karena kita sedang berada hidup di bumi Allah. Pencipta bumi adalah Allah, kita juga yang menciptakan Allah. Berarti cukup mentaati peraturan Allah, jangan bikin peraturan yang bertentangan dengan peraturan yang sudah Allah ciptakan. Berarti selesai hukum waris. Sekarang adzan, nanti tanya jawab kira-kira 7 menit baru iqomat. Saya persilahkan bagi yang akan mengumandangkan adzan. Baik, kalau ada pertanyaan saya persilahkan, ada waktu 7 menit sebelum iqomat. Pertanyaan bebas meskipun di luar pembahasan, saya persilahkan. Ya.
Jadi dosa syirik itu dosa yang tidak terampuni seandainya dia meninggal dunia. Kalau bapak-bapak punya dosa zina, mungkin mencuri dan lain sebagainya, yang penting tidak syirik, masih mungkin diampuni. Dengan cara apa? Mungkin bapak-bapak di dunia sering terkena musibah. Musibah itu menghapus dosa. Semakin banyak terkena musibah, peluang dosa semakin banyak diampuni. Contoh musibah apa? Misalnya sakit. Enggak usah sakit berat. La tasubbul huma fa innaha tumhid dzunub. Jangan cela penyakit demam. Penyakit demam itu menghapus dosa. Al-humma min faihi jahannam. Demam itu penyakit yang berasal dari efek uap neraka jahanam yang Allah hembuskan ke dunia. Berarti orang yang ridho, sabar, terkena penyakit demam, hari kiamat tidak berurusan dengan neraka jahanam karena sudah ada uapnya di dunia, dia rasakan. Satu, boleh jadi dia punya dosa, belum sempat bertaubat, tapi amal solehnya sangat banyak. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya amal baik itu menghapus amal buruk. Prosentasenya berapa? Prosentasenya man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Sekali berbuat baik Allah berikan 10 pahala. Berarti satu amal soleh menghapus 10 dosa. Nah kemudian boleh jadi saya berdosa, belum sempat tobat, tapi dosanya tidak syirik. Terhapus dengan apa? Ya ibna adama, lau ataitani bikurabil ardi khotoya thumma ataitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bikurabiha magfiratan. Wahai anak Adam, kalian bertemu dengan aku pada hari kiamat, dosamu seberat bumi, tapi tidak ada dosa syirik sedikit pun, seberat bumi ampunan sudah aku siapkan. Maka nanti kan ada hadis, para ulama menyebut hadis bitokoh. Bitokoh itu kartu. Ada umat Rasulullah di sidang diungkap seluruh dosanya, dia tidak mengelak sampai-sampai dia sudah putus asa, paling-paling sebentar lagi saya akan digiring ke neraka. Tiba-tiba Allah mengeluarkan bitokoh, kartu. Baca ini, ternyata di kartu itu tertulis la ilaha illallah. Inilah yang kamu ucapkan, kamu amalkan, kamu jaga dari noda syirik, maka seluruh dosamu aku hapus. Jadi begitu. Tapi kalau syirik tidak mati, tidak sempat bertobat, tiada maaf. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan Bapak kedua, silakan. Ya. Oh, gitu. Baik. Boleh tidak berwasiat terhadap harta yang akan ditinggalkan? Maka innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithin. Allah sudah menetapkan hak-hak waris, maka tidak boleh harta waris diwasiatkan. Biarlah surat An-Nisa 9-12 bicara. Kalau toh mau dibagi, bukan nanti kalau bapak meninggal, hari ini bapak akan bagi. Anak-anak kumpul, mumpung bapak masih sehat walafiat, silahkan. Anak pertama ambil rumah bapak di Medan Merdeka Barat. Di Merdeka Barat. Merdeka Barat ya. Anak kedua di Jalan Cendana. Kan ngalamun boleh kan Pak? Kan gratis kan?
Anak ketiga, Harapan Indah selevel tidak sama Merdeka Barat? Enggak level ya Pak. Pokoknya dibagi boleh. Jadi langsung dimiliki oleh anak. Yang tidak boleh bapak anak-anak. Nanti kalau bapak meninggal dunia, nah nggak boleh. Nah sekarang bagaimana sudah terlanjur? Kalau sudah terlanjur dan yang bersangkutan sudah wafat, dia berwasiat karena tidak tahu hukum waris, ilmunya belum sampai, saya tetap berharap semoga orang itu diampuni. Tapi kalau sudah tahu hukum waris, enggak, ini hukum waris enggak usah ngatur-ngatur saya yang ngatur. Nah itu yang enggak boleh. Itu yang akan menghapus 70 tahun amal soleh. Wahid Aidon, satu pertanyaan terakhir. Ya, silahkan. Nah, baik. Ada satu yang terlupa, Pak. Kan bapak-bapak kadang-kadang melakukan perbuatan syirik tidak disadari. Bagaimana cara menghapus dosa syirik yang tidak disadari? Maka nanti kalau bapak setiap mau tidur, Bismika Allahumma dibaca, ayat kursi, akhir surat Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ini dibaca untuk menjadi penjagaan supaya kita tidak diganggu oleh setan. Tapi ada satu surat di Sunan Abu Dawud dianjurkan untuk dibaca sebelum tidur, yaitu surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, itu adalah bacaan sebelum tidur untuk menghapus dosa syirik yang dikerjakan di siang hari. Kan kadang-kadang mungkin bapak tidak tahu, tidak sadar, aduh kedutan ini saya mau dapat duit dari mana ini. Nah itu dihapus dengan qul ya ayyuhal kafirun. Nah kemudian yang kedua, ada tradisi syirik. Islam tidak mengharamkan tradisi selama tradisi itu tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau tradisi itu ujung-ujungnya berbuat syirik, maka harus ditolak. Bagaimana cara penolakannya? Mungkin menolak dengan cara at-tamatsul ala syuuri, pakai metode sehalus mungkin, metode yang tidak langsung jebret-jebret, ini syirik, ini dosa, ini masuk neraka. Perlu ada cara, dan cara itu harus tadarus, bertahap. Tidak langsung kita mengatakan itu adalah syirik, karena mereka juga pasti akan kaget, dan kalau sudah kaget akan memberikan perlawanan kepada, permusuhan kepada kita. Harus ada tahapan, pelan-pelan. Saya beri contoh lah. Anggota pengajian kita, ibu-ibu, ngeluh kepada saya, Pak, suami saya ini sholat subuh itu pasti di atas jam 5, biasanya bangunnya setengah 6. Ibu sudah bangunkan, oh kalau dibangunkan pasti marah. Nah udah gini aja, akhirnya saya pergi ke toko buku, beli buku judulnya Misteri Sholat Subuh. Itu sebenarnya pinter-pinter teman saya saja. Jadi nemu buku dari Mesir, judul aslinya Kaifa Nuhafidu ala Sholati Subhi, bagaimana cara menjaga sholat subuh. Tapi diterjemahkan bukan begitu, biar laku, misteri sholat subuh. Meledak di pasaran, langsung beli CRV teman saya. Pinter juga itu. Tapi juga gak bohong, jadi namanya juga marketing kan. Bu, ini buku, tolong, karakter laki-laki itu gengsi. Jangan Pak, nih baca, jangan, pasti gak akan dibaca. Suami biasanya duduk di mana? Di depan TV. Di depan TV ada meja, ada. Ya udah taruh aja. Betul, ternyata sambil nonton ngelirik misteri sholat subuh. Akhirnya dibuka itu. Satu-satu bagaimana cara bisa bangun
subuh, fadilah sholat subuh. Alhamdulillah sekarang sebelum adzan sudah ada di masjid. Itu cara merubahnya, jangan langsung jeder-jeder, gak bisa. Ada anggota pengajian, ini kalau tadi mending isya datang ke masjid, maghrib datang ke masjid, khusus subuh gak mau datang. Kalau ini sholatnya cukup sepekan sekali ke masjid, sholat Jumat, yang lain di rumah. Gak usah bingung, Bu, nih saya kasih buku, taruh di meja. Apa itu? Malam pertama di kuburan. Nah, itu kan serem. Alhamdulillah sekarang aktivis pengajian. Jadi begitu cara, harus pakai metode, tidak langsung menggunakan metode radikal, pelan-pelan, dan gunakan metode yang bersahabat, itu jauh lebih baik. Inilah kajian kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.